saya Sasti Rahmadila. Di sini saya akan membahas sistem perkemihan. Yang pertama yaitu anatomi ginjal dan nefron. Kedua, proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Anatomi ginjal dan nefron. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm, kurbel sebesar kempalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Ginjal terletak di area yang tinggi pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini termasuk retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Permukaan ginjal dibungkus oleh kapsula renalis, suatu jaringan ikat fibrosa. Pada permukaan kapsula renalis terdapat lapisan jaringan lemak atau perirenal adiposa yang berfungsi sebagai pelindung. Pada bagian hilum terdapat arteri renalis, vena renalis. Ginjal terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, korteks renalis. Yang kedua, medula renalis. Yang ketiga, pelvic renalis. Yang pertama, korteks renalis. Bagian terluar dari ginjal dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Yang kedua, medula renalis. Jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkungan Henle dan piramida renal yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Yang ketiga, pelvic renalis. Bagian ginjal yang berbentuk corong dan terletak paling dalam, fungsinya sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kantung kemih. Ginjal dibangun oleh unit struktural dan fungsional yaitu nefron, atau sekitar 1 juta pada satu ginjal, yang terdiri atas corpus renalis atau badan Malpighi dan tubulus renalis. Struktur nefron. Nefron terdiri atas corpus renalis atau badan Malpighi dan tubulus. Yang pertama, corpus renalis merupakan sel ginjal yang terdiri atas dua struktur yaitu glomerulus 500.000 pada tiap satu ginjal dan kapsul Bowman. Yang pertama, glomerulus, sekelompok kapiler yang berfungsi untuk menyaring darah, menahan protein, dan menghasilkan urin primer, yaitu seperti air, garam, ion anorganik, natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, klorida, glukosa, asam amino, urea, anemia. Yang kedua, kapsul Bowman. Struktur berbentuk cangkir atau kantung yang mengelilingi glomerulus berperan menampung sementara hasil penyaringan glomerulus dan membawanya ke tubulus contortus proximal. Yang kedua, tubulus renalis merupakan serangkaian tabung yang mengelilingi kapsul Bowman menuju tubulus collectivus atau tabung pengumpul. Terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus tortus distal, dan tubulus collectivus. Yang pertama, tubulus contortus proximal, yaitu menyerap air, glukosa, asam amino, natrium, fosfat atau ion-ion untuk kembali ke dalam darah. Yang kedua, lengkung Henle, yaitu untuk menyerap kalium, klorida, magnesium, dan natrium ke dalam darah. Yang ketiga, tubulus contortus distal, yaitu menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah. Yang keempat, tubulus collectivus, yaitu keabsorpsi ion kalsium dan tempat menampung urin dari berbagai neutron, lalu mengantarkannya ke pelvis renalis. Yang selanjutnya membahas tentang proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama, filtrasi. Diawali oleh penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Berlangsung di badan Malpighi, glomerulus menyaring darah dengan menahan protein. Zat yang masih dapat melalui penyaringan ini adalah garam, ion anorganik, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat,
klorida, glukosa, asam amino, urea, amonia. Sekitar 20% darah melewati ginjal untuk disaring. Kemudian, hasil filtrasi merupakan proses urin primer yang disimpan di kapsula Bowman atau kantong pelindung yang nantinya akan disalurkan ke tubulus corpus proximal. Yang kedua, yaitu proses reabsorpsi. Urin primer yang disalurkan ke tubulus corpus proximal akan diserap kembali oleh tubulus ini. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, natrium, fosfat atau ion-ion diserap kembali ke aliran darah yang mengelilingi tubulus. Yang ketiga yaitu proses augmentasi. Tahap akhir dari proses pembentukan urin sekunder atau air, urea, garam, pigmen empedu atau urobilin dari tubulus corpus proximal akan melewati tubulus corpus distal. Proses ini ditandai dengan keluarnya beberapa zat seperti kreatinin dan ion hidrogen. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Bagian ginjal ini juga menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah, kalsium klorida serta air sesuai kebutuhan untuk menghasilkan urin pada konsentrasi yang menjaga homeostatis cairan tubuh. Pada saat ini terjadi proses augmentasi atau penambahan zat sisa seperti urea, vitamin obat, hormon kalium, hidrogen. Urin sekunder akan turun menuju tubulus colectivus, selanjutnya reabsorpsi ion kalsium dan tempat menampung urin dari berbagai nefron. Kemudian mengantarnya ke pelvis renalis, ke ureter dan kantung kemih. Materi itu sistem perkemihan berfungsi menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ginjal sebagai organ utama melakukan proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi melalui unit terkecil yaitu nefron. Zat sisa yang tidak diperlukan tubuh akan membentuk urin yang kemudian dialirkan melalui ureter menuju kantung kemih dan dikeluarkan melalui uretra.